Oke. Halo semua, kembali lagi bersama podcast gua yang belum ada namanya sampai sekarang. Udah kayak ini ya, kayak reaksi video editor Indonesia ya. Jadi kalian kasih tahu nih apa nama podcast kita ya. Oke. Jadi podcast ini belum ada namanya dan seperti yang kalian lihat sekarang sudah cuma pakai satu angle ya, karena saya ngeditnya malas. Wis nggak gitu, karena memang kita suka satu angle aja. Enggak, saya ngedit karena saya ngeditnya malas. Oh iya udah. Jadi kita di sini akan membahas tentang kegelisahan semester akhir. Oke. Oh ya, sebelum itu mungkin kalian nanti akan sering melihat kita dengan setup yang seperti ini ya. Jadi kita memiliki target yang bukan kita, saya memiliki target untuk mengajak Joy. Mungkin besok-besok bisa Joy, bisa ganti bukan Joy, tapi nanti bisa teman-teman kosan gue lain lah. Jadi kita akan rutin diusahakan satu video ya setiap minggu lah ya. Amin. Amin. Satu video setiap minggunya nanti yang akan, jadi kan kalau cuma satu angle gini kan tinggal warnain, tinggal color grading, terus tinggal masukin audionya dari sini, habis itu udah selesai gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Joy Jones pasti semua sudah kenal ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri lagi sekali lagi. Oke deh. Perkenalkan diri. Oke, jadi kalian harus nonton video sebelumnya. Di mana, Ring? Di sini. Di mana? Di sini. Oh, di sini. Sini. Oke. Ya, nanti bisa video. diklik. Ya, itu video kita sebelumnya. Perkenalan gue itu, gue Joy, anak Untar. Ya, bisa dibilang semester akhir lah ya. Meskipun nggak akhir-akhir banget ya, lumayan. Betul sekali. Oke, jadi kita berdua sama-sama semester 6. Dan kalau kalian sudah nonton video sebelumnya yang viewsnya masih sedikit, kita sudah Enggak, sekarang pas videonya upload udah sekitar 2 juta lebih. Oh, gue juga. Amin. Oke, jadi semester akhir. Nah, ketika berbicara tentang semester akhir itu, biasanya pasti langsung berhubungan dengan apa itu yang namanya skripsi, magang, segala ujian-ujian, sidang-sidang. Lu udah mikirin hal-hal itu atau belum sih sebenarnya? Mikirin banget sih enggak, bukan yang mikirin banget ya, tapi kepikiran iya, tapi bukan yang kayak sampai gimana nih gue udah mau semester akhir, enggak gitu. Tapi ya lumayan lah, gue udah semester akhir nih gitu. Oke. Nah, ini juga nih ngomong-ngomong semester akhir ya. Jadi gue itu udah di kosan ini mulai dari semester 1 sama Joy. Maksudnya Joy ini yang bareng-bareng sama gue lah gitu. Dari gue maba, dia udah ada nih di kosan ini nih. Jadi sebenarnya dia duluan yang datang, kedua baru gue. Nah, jadi kurang lebih nih selama berjalannya semester dari semester 1, 2, 3 sampai 6 sekarang kita maksudnya udah bareng-bareng gitu. Dulunya itu kita yang paling kecil ya. Ibaratnya kita yang paling junior di sini. Dan sekarang kita punya banyak budak. Salah satunya sekarang lagi liatin di belakang kamera. Oke. Bercanda ya, Bang ya. Oke, jadi poin dari omongan lo tadi adalah? Jadi sebenarnya dalam perkuliahan ini sangat gak terasa ya kalau gue ya. Rasanya tuh kayak cepet banget itu. Dulu gue masuk baru semester 1, baru masih maba gitu. Sekarang gak kerasa udah semester 6. Udah harus, kalau yang dulunya tiap bangun itu cuma mikirin gue harus kelas jam segini, gue harus ke kampus biar gak telat. Mungkin sekarang mikirinnya terutama kemarin nih sebenarnya gue sempet susah gitu cari magang. Tapi begitu bangun sekarang mikirnya gue harus magang gitu, gue harus nyari tempat di mana. Apalagi sekarang lagi pandemi kan, susah banget kalau buat cari tempat magang. Apalagi jurusan gue itu langsung spesifik kan broadcasting gitu, bukan yang kayak Vkom. Mungkin kalau Vkom masih bisa menyebar kemana-mana gitu kan. Tapi kan kalau gue ibaratnya sudah penjurusan gitu kan. Nah, sudah penjurusan broadcasting harus cari perusahaan media atau yang lainnya. Nah, itu mikirinnya tuh setiap bangun tidur mungkin udah kayak anjir, gue udah semester 5. Gue udah semester 6 nih sekarang, belum dapat tempat magang. Gitu. Mau sempro kapan, mau skripsi kapan gitu. Otomatis kan kalau mau skripsi kan harus melewati tahap sebelumnya, ya nggak sih? Nggak bisa kan? Gue nggak tahu sih sebenarnya. Kalau mau skripsi itu harus magang dulu kan? Iya, wajib. Oh ya, nah itu dia. Nah, jadi gue sekarang merasakan banyak perbedaannya di pola pikir tuh. Jadi udah nggak yang harus kayak santai-santai lagi gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue ya, kalau tadi bilang kegelisahan ya, sama sih yang kayak tadi, jadi kegelisahan gitu.
banyak sih kegelisahan yang gue rasain semester akhir. Salah satunya mungkin tadi magang, Oke. tetapi ada hal yang lebih gue gelisahin lagi, Salah satunya yaitu yaitu bukan saat kuliahnya, tapi Melainkan? setelah kuliah ini loh yang bikin oh iya, khawatir. betul sekali. Oke, lanjut dulu terus. Ya itu sih. Udah. Ntar Oke. kalau gue ngomong semua kan ini pelan-pelan dong. Ntar Oke, podcastnya jadi webinar gue Biar, nih. biar santai, kita minum dulu. Minum dulu. Boleh sambil bunyi kan? Oke, ngomong-ngomong soal setelah lulus mau ngapain? Sebenarnya lu udah kebayang belum sih mau ngapain abis lulus? Jujur ya Riko, Oke. gue sekarang nih udah mau menata gue bakalan ngapain. Oke, boleh dikasih tahu nggak misalkan di sini? Boleh aja sih. Oh iya, udah apa? Jadi ya gue tuh pengennya, gue itu bercita-cita gitu ya, bahwa gue akan bekerja Ya. sebagai jurnalis sambil gue S2 S2. Oke, S2 di Oke, ya udah jadi jurnalis. mana aja lah. Oke. Jadi itu ya yang lu bayangkan. Yang gue pengen. Oke, yang lu pengen. Mm-mm. Tapi lu lebih pengen kerja dulu baru kuliah atau lanjut nih? Kan biasanya kan ada nih orang yang kayak udah kerja, kadang ada omongan orang, biasanya udah kerja nanti males kuliah karena udah dapet duit apa segala macam. Iya, gue pengen jadi dosen sih sebenarnya. Ngajar apa? Ya ngajar jadi dosen ilmu komunikasi. Oh, ngajar. Tetap di Vkom. Iya, gue sih pengen ambil jurusan ilmu komunikasi S2-nya atau ambil ilmu politik. Nah, ada juga gue pernah denger, jadi kalau kata-kata orang itu adalah kalau kita S1-nya misalkan udah jurusan A, alangkah lebih baiknya itu ketika S2 mengambil jurusan yang lain. Kata orang, pernah denger kayak itu nggak? Jujur belum pernah sih, tapi kalau misalnya memang iya juga, tapi kan ini ya gue masih bercita-cita lah, tapi gue Oke. belum terlalu mendalami. Oh, ini ya Iya. baru omongan lah ya, masih belum Iya. sesuatu yang langsung mutlak. Yoi. Tetapi gue udah punya cita-cita seperti itu. Oke, I see. Dan itu yang sebenarnya yang bikin lebih khawatir gitu, kayak bisa nggak ya tercapai gitu. Ya memang sih skripsi ini mungkin karena gue udah pede kali ya kalau gue bisa Oke. melewati itu. Nggak tahu kalau lu. Skripsi ya? Skripsi sebenarnya untuk judul beberapa minggu belakangan ini gue udah sempat kayak bincang-bincang lah gitu. Gue sempat Prepare ngobrol-ngobrol. banget ya lu ya. Gue Gue sih belum ya. Tapi Jujur, lu prepare. gue sebagai mahasiswa, gue rada ada suatu keirian itu ketika melihat kan, jadi kan pandemi kan kurang lebih kan mulainya kan dari kita semester 4. Kita semester, kalau gue semester 4 awal kan ngomong-ngomong kita kampus kita beda, jadi Ya gue juga di semester lu kayak udah mau 5, jalan 6. iya deh. Lu Gue ada semester 5. ya udahlah. Gue ada semester 4. Gue semester 4 awal juga. Semester 4 awal, oke. Pertengahan ya gitu. Oke, nah dari semester 4 nih. Nah, waktu itu kan pandemi kan juga masih panas-panasnya tuh. Corona masih panas-panasnya. Kita juga masih belum tahu kan apa yang harus disiapin untuk mengatasi segala macam halnya kan. Jadi yang gue bayangkan adalah, oke, semester 5 gue nggak akan magang deh. Semester 5 gue nggak mau magang. Gue magangnya tunggu di semester 6 dengan harapan coronanya sudah membaik. Iya, tetapi ya. Tapi ternyata Ya, lu harus kalau lu ada yang mau ngomongin lu harus kompak gitu ya. nggak boleh. Oke. Oh, biar menghayati. Ternyata Coronanya. iya. Ternyata coronanya belum kelar. Nah, sedangkan di semester 5 itu teman-teman gue udah pada magang ternyata. Teman-teman gue udah pada magang. Jadi singkat cerita kan kalau udah magang pasti di semester itu juga langsung sidang kan. Nah, di situ ada suatu keirian gitu di dalam diri gue gitu bahwa wah, anjir. Teman-teman gue udah magang, bro. Ya, itu bukan iri. Itu lu takut aja mereka udah kelar tapi lu belum. Iya itu dia. Jadi gue jadi ada keinginan untuk oke, gue harus magang. Gua Iya, harus lu udah takut kan menyelesaikan. teman-teman. Lu udah insecure itu. Lu udah mau mengamankan sih. Teman-teman gue udah pada selesai nih, gue juga harus itu. Iya, lebih Itu- tepatnya mungkin kayak gitu ya. Ya gue menjelaskan isi hatinya si Riko. Betul. Nah, jadi oleh karena itu, tadi kita ngomongin apa sih? Bisa nyambung sini? Kita ngomongin Oh, skripsi. Skripsi. Nah, oleh karena itu, dari sini akhirnya gue berusaha nih. Oke, temen gue udah sampai sini. Ibaratnya temen gue udah sampai sini nih, gue masih di sini nih. Gue udah harus mikirin beberapa langkah ke depan supaya mungkin temen gue
main santai gitu kan. Karena teman gue udah satu langkah depan nih dalam hal magang ya, dalam hal pelajaran. Jelas gue di depan. Enggak bercanda. Enggak Ya. tahu kalau serius juga nggak masalah. Tapi yang gue mau poin ini nih ya Riko, ada perbedaan antara Apa kita tuh? berdua nih. Apa tuh? Kalau poin lu tuh lu melihat teman lu kan udah selesai gitu. Nah, kalau sedangkan gua tuh ya memang gua tidak terlalu peduli gitu sama teman di sekitar gua. Oke. Mau mereka udah selesai, mau mereka belum selesai, gua nggak terlalu terpengaruh. Tapi gua tuh lebih ke target gua 3,5 tahun nih. Jadi gua harus ambil 24 SKS di semester sebelumnya. Jadi karena gua mau 3,5 tahun ya semester ini gua harus magang. Jadi gua tidak melihat orang, tetapi gue melihat target gue sebenarnya. Oke. Dan itu setiap orang pribadi beda-beda. Ya, mungkin lu Oke. kayak gitu, tapi gue beda. Yang kayak Nah, tadi. itu benar banget sih. Nah, tapi kebetulan juga gue melihatnya itu adalah teman-teman gue tuh yang ibaratnya tuh yang Nggak terlalu peduli dengan Bukan. matkul ya. Atau gimana? teman-teman gue yang pintar. Yoi. Oh. Jadi otomatis kan kalau teman-teman gue pintar kan juga SKS ngambilnya banyak. Maksudnya punya ada keinginan tuh untuk lulus 3,5 tahun. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau mau lihat teman-teman gue masih banyak banget sebenarnya yang masih belum magang, yang masih sampai sekarang tuh bertanya-tanya mungkin mau magang di mana gitu. Oke. Ya mungkin masih ada kelas yang ngulang. Oh iya. Contohnya statistik sosial ya. Terus iya. Puji Tuhan, gue nggak ngulang. Silakan lanjutin Riko. Nah, jadi sebenarnya gue juga nggak yang gue lihat teman, tapi gue nggak yang sampai bener-bener ngeliat Iya, gitu lah. iya. Jadi Paham, gue paham, liatnya paham. yang teman-teman gue yang Pintar tadi. Yoi. Oke. nah ya udah jadi abis itu tadi lanjut ya. Jadi akhirnya gue sekarang sudah mulai memikirkan kira-kira skripsi judulnya apa gitu. Kalau gue jujur sih gue belum mikirin sampai skripsi sih judulnya apa. Sama sekali belum. Sama sekali belum. Karena menurut gua skripsi itu di semester 7. Jadi ya udah. Oke. Ya jadi gua belum terlalu mikirkan deh. Oke. Mungkin setelah podcast ini gua bakalan memikirkan. Tetapi kayak untuk sampai saat ini sih belum. Karena gua juga masih berkutat di dalam bidang laporan magangnya kan. Oke. Bikin laporan magang dan magang itu masih sibuk di situ dulu. Oke. Kalau lu selama perkuliahan tuh apa sih, gimana, enjoy gak sih gitu? Atau kayak ngerasa kadang aduh kuliah gini banget, maksudnya terasa lu berat gitu? Apa enggak sih? Enggak sih ya, kalau misalnya karena tadi juga mungkin waktu sebelumnya juga gue udah jelasin ya bahwa gue menikmati perkuliahan gue gitu. Jadi ya gue merasanya enjoy aja gitu. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke topik kita ya, Oke. kegelisahan gitu ya. Ya pasti ada kegelisahan itu terus gitu. Tetapi gimana ya? Di satu sisi juga gue gelisah sering juga karena ya tadi kalau misalnya ya nggak sih, lu juga ngerasa gitu nggak sih? Apa tuh? Kalau pokoknya kalau kita udah ngomongin tentang masa depan gitu, ya pasti ujung-ujungnya gelisah nggak sih? Oh, maksudnya sesuatu yang masih belum jelas. Iya, misalnya kayak lu ntar abis ini ngapain? Lu lulus kuliah gimana? Lu dapat penghasilan berapa? Betul. Lu bisa nggak sih membiayai hidup lu? Itu sih yang kegelisahan benar-benar semester akhir ya nggak sih? Iya bener banget. Enggak. Ya jadi habis matiin kamera terus habis nyalain lagi. Ya jadi bener ya tadi ya. Gue juga sekarang juga sebenarnya belum tahu nih ketika lulus nanti mau ngapain gitu. Maksudnya mau kerja di mana. Apalagi itu dalam magang itu tuh gue kan orang yang milih-milih, mungkin kalau lu tahu kan. Mungkin kalau mendengar kata broadcasting itu identik dengan pertelevisian gitu. Tapi sejujur-jujurnya gue itu sebenarnya pengen nyarinya di production house. Bukan lebih ke televisi gitu, karena gue lihat sekarang kayaknya production house itu yang kayak bikin video iklan atau apa itu kayaknya lebih dilirik gitu oleh brand ataupun oleh konsumen, beneran oleh konsumen lainnya, oleh pemakai lainnya, oleh merek-merek lainnya gitu, lebih Oke lah, itu lu tadi lu udah bilang tuh, lu mau di sana. yes. Cuman poin kekhawatirannya ada di mana, Dok? Poin kekhawatirannya adalah gue belum tahu, makanya. Oh, gitu, bukannya belum tahu khawatir apa. Bener sih. Nah, poin kekhawatirannya adalah iya, gue belum tahu sih mau ngapain. Yang pasti sih kalau bisa gue nggak mau nyari di pertelevisian. Jadi gue akan lebih memilih gitu. Nanti ketika gue lulus, gue harus kerja di mana nih gitu. Kalau dari orang tua pasti udah kerja di stasiun televisi ini gitu. Tapi dari gue sendiri, gue masih sampai sekarang
nggak sekarang juga sih, tapi maksudnya gue masih secara iseng-iseng gitu, gue masih lihat-lihat gitu. Kira-kira apa yang bisa gue tempat apa yang kayaknya cocok nih buat gue nanti kerja gitu. Oke. Karena ketika orang nanya nanti udah selesai kuliah mau lanjut apa gitu. Mungkin kan lu tahu nih, gue ada jalanin kayak foto. Suka memotret. Oke, Instagramnya ada di sini. Nggak, Di gua sini, ngomongin. di sini. Ya, itu sekarang udah mulai jalan itu. Maksudnya ada aja lah gitu kan. Tapi itu bukan sesuatu yang pokok gitu. Nantinya pun itu akan menjadikan sambilan juga. Oke. Tetap harus mempunyai yang pokok gitu. Tapi kalau ditanya dari gue yang gue seneng, sebenarnya gue senengnya production house. Bikin-bikin video iklan. Oke. Jadi khawatirnya di mana nih? Jadi khawatirnya nggak menjawab ya. Iya, ya pokoknya itulah. Mungkin khawatirnya adalah apa? Kalau misalnya gue deh, Rik, kalau misalnya ditanya ya, Oke. kekhawatiran gue ya, gue tuh kayak setelah kita mau lulus ini nih, Oke. kekhawatirannya tuh kayak sebenarnya klise gitu, klasik gitu loh, kayak lu pernah gak sih kayak mikir kalau misalnya kayaknya ribut deh, Enggak apa-apa. nggak nyampe ya? Enggak nyampe. Oke. Gimana ya? Jadi kayak gini nih sih, Rick. Sebenarnya kayak gue tuh ngerasa kalau misalnya khawatir gitu setelah lulus. Sebenarnya ini klasik ya. Tapi kayak lu pernah nggak sih mikir kayak kalau lu tuh kayak suatu saat tuh kayak nggak bisa sanggup untuk ngebahagiain orang tua lu gitu. Pernah nggak sih lu mikir gitu? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gue pernah ya, Rick. Gue sering loh mikir kayak gitu. Kayak gue tuh mikir ya, dengan segala yang orang tua gue udah beriin ke gue ya, dengan full fasilitas ya yang gue milikin gitu ya, gue bisa sekolah, gue bisa makan, maksudnya tuh orang tua gue tuh udah cukup lah, menurut gue tuh dia memberikan bekal ke gue gitu. Oke. Tapi gue yang gue khawatirin tuh apakah bekal yang gue terima itu bisa ngebalas gitu, ngebalas ke mereka gitu. Kalau ditanya apakah mereka mau dibalas, tentu tuh mereka maksudnya tuh nggak mungkin tuh ngebalasnya. Iya. Tapi maksud gue tuh adalah gua dalam diri gua nih kayak punya standar gitu loh. Gimana untuk caranya? ngepuasin mereka gitu. Oke. Jadi kayak gue tuh mikir kayak bisa nggak ya gua mencapai itu gitu untuk ngebahagiain mereka, kayak sebenarnya kebahagiaan mereka tuh yang melihat kita sukses gitu kan. Nah, gue tuh kayak mikir mampu nggak ya gue nanti suatu saat gue beli rumah gitu, mereka datang ke rumah gue, mereka tinggal di rumah, bisa nggak ya gitu, kayak gitu loh. Khawatir sampai di situ loh, kekhawatiran gitu. Jangan nangis. Enggak, gue nggak nangis, santai. Gue cuman kayak itu juga masuk dalam kekhawatiran gue gitu. Kalau lu gimana? Pernah nggak lu mikir khawatir yang kayak gitu-gitu? Enggak sih. Kalau ke orang tua nggak yang sampai segitunya maksudnya. Iya. Tapi Lu kayaknya nggak ada khawatir ya sih kayaknya gue. Kayaknya judulnya harus diubah nih guys. Kayaknya bukan Riko nggak ada kegelisahan, khawatirnya. kesantaian semester akhir kayaknya. Tapi mau muntah loh gue. Kesantaian semester akhir luar biasa. Tapi ngomong-ngomong membahagiakan orang tua gitu. Ini juga salah satu sesuatu yang sampai sekarang gue lakukan gitu. Maksudnya dengan mungkin dari satu tindakan itu kan, seperti kita berkuliah, mendapatkan nilai yang baik, Oh iya. lulus tepat waktu, misalkan lulus sih. Sebenarnya poin lulus ini yang sering banget. Maksudnya ketika gue pulang lagi tiba-tiba lagi misalkan ngomongin tentang skripsi atau ngomongin tentang wisuda, nah pasti orang tua gue nanya tuh, kira-kira kamu berapa lama lagi? Ini juga pertanyaan yang terus menerus Nah, ditanya. tapi seenggaknya kalau menurut gua ketika kita nantinya lulus, ketika nantinya kita wisuda, terus orang tua kita melihat, wah, itu adalah sesuatu pencapaian bagi orang tua kita, di mana dia bisa membiayai kita selama dari SD sampai berkuliah. Itu juga poin sih, Rik. Enggak sih, itu gue dapat kata-kata itu dari channelnya Radit, jadi bukan gua yang keren. Gua banyak nonton channel orang. Itu juga masuk sih, Riko. Kayak kayak lu bilang kan, kita menjadi lulus gitu. Itu kembangan orang tua sendiri bisa membaiki kita yang lain. Gue juga sering ditanya, kamu kapan lulus gitu? Udah lulus, tapi karena jujur ya, nilai gua itu Tinggi. udah lumayan Tinggi. Anda nggak usah mengelak. Tinggi. Maksudnya tuh ya boleh dikatakan lumayan lah gitu. Tinggi.
Iya. Ya, itu kan Riko ya, tinggi rendah itu relatif ya guys. Jadi maksud gue tuh itu tuh udah gue pegang gitu Rik. Oke. Ditanya bisa lulus kapan? Gue selalu bilang 3,5 tahun tenang aja, 3,5 tahun tenang aja. Dari awal dan sampai sekarang gue konsisten. Target gue 3,5 tahun dan gue juga sampai sekarang gue masih confident kalau gue 3,5 tahun. Oke. Karena ya gue mampu gitu. Ya. Jadi itu nggak ada masalah sehingga gue nggak khawatir. Oke. Setelah lulus, nah itu yang menjadi kekhawatiran gue. Oke. Iya. Karena apa ya? Kayak gua Ada tuh- sebagai lo kayak anak keberapa? ini, Anak 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 kedua. Ya, Gini lu- nih gue belum selesai. Oh, iya. Jadi gue itu kok confident gitu ya untuk gue tuh bisa menghidupi diri gue sendiri. Oke. Tapi apakah gue ini bisa mencapai titik di mana gue tuh merasa puas sudah membanggakan orang tua gue? Nah itu belum tentu. Masih kekhawatiran gue yang masih tersisa gitu. Itu poin kalau kekhawatiran membanggakan orang tua ya. Tapi banyak lagi kekhawatiran yang lain. Itu tuh goalnya gitu. Ya kayak semua orang kayak iyalah. Ya pasti siapa yang nggak mau Ngebanggain membanggakan orang tua. Iya. Nah, tetapi ada lagi nih rentetan dari kekhawatiran terhadap membanggakan orang tua tuh, Rik. Kalau gue ya. Jadi membanggakan orang tua tuh goalnya. Tapi kalau lu mau membanggakan orang tua tuh apa? Ya pasti lu harus punya finansial yang cukup. Lu pasti harus misalnya punya rumah, punya mobil, atau lu punya karir yang bagus, Oke. atau lu berprestasi, atau ada sesuatu yang lu achieve gitu. Nah, untuk membanggakan orang tua tadi, lu tuh harus banyak hal yang lu lakuin. Yes. Nah, dalam melakukan hal itu yang bikin gua khawatir kayak bisa nggak ya gua gitu, I bisa nggak see. ya gua berkarir gitu. Oke. Itu. Kalau lu apa tuh kekhawatiran lo? Anda menyerang saya. Enggak, gua kan tadi menanya kan, tanya jawab. Gua nggak sampai segitunya sih. Udah begini ya. Enggak. Mama, papa, maafkan aku ya. Jika Anda menonton video ini. Oke, jadi di podcast kali ini juga kemarin kita di story kita masing-masing di Insta Story, bukan Snapgram. Lu kayaknya nyebutnya Snapgram. Jadi menyebut Snapgram itu adalah sesuatu yang salah. Oke, karena Karena- Snap itu harus pakai aplikasinya Betul, sendiri. karena Snap itu adalah biasanya Snapchat. Snapgram itu artinya menggabungkan dua aplikasi. Jadi beberapa orang Apa? pokoknya gitu. Jadi yang benar adalah Instastory. Oke. Ya udah. Jadi kemarin kita sudah bikin Yang benar tadi Instastory. Ya udah gua lihat Instastory. Snapgram gua dulu ya. Jadi kita sudah membuat Instastory kemarin di Instagram kita masing-masing. Jadi inilah beberapa kegelisahan yang kita kumpulkan. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kita omongkan itu adalah kegelisahan-kegelisahan yang berdasarkan diri kita sendiri. Walaupun mungkin lebih banyak kegelisahan Joy. Iya, karena gua sesuai tema ya. Ya, saya lebih persiapan semester akhir kalau saya ya. Oke, Gitu. persiapan semester akhir. Oke, jadi kita akan mungkin nggak akan bacain semua sih karena ini bukan seperti Q&A. Jadi, oke, yang pertama adalah belum dapat magang. Oke, belum dapat magang ini adalah sesuatu yang tadi mungkin kita sedikit banyak singgung ya. Lebih ke gue sih tadi gue lebih sedikit banyak singgung mengenai magang. Ya. Kucing. Oke, masuk deh suara ke mic. Ada kucing. Ya udah. Pokoknya belum dapat magang. Ya, magang ini sesuatu yang ya boleh lah untuk digelisahkan ya. Apalagi di dalam situasi pandemi ini yang mungkin akan berakhir kapan? Ya nggak tahu kapan. Kan lo orang politik. Lu kira Dukung partai apa? lu kira orang politik itu cenayang? Oh, bukan. Bercanda ya, partai politik. Oke, jadi belum dapat magang. Lanjut. Silakan. Oh iya, jadi belum dapat magang. Ya betul, kemarin itu gue juga sempat kesulitan untuk mendapat magang. Sebenarnya, nanti gue sombong lagi. Jadi sebenarnya yang seperti yang tadi gue bilang, stasiun televisi bukanlah tujuan utama gue. Gitu. Oleh karena itu, ketika mencari magang, sebenarnya gue mencari tempat-tempat yang lebih gue suka dulu, baru kalau misalkan nggak dapat di stasiun TV. Gitu. Jadi Ya, lu orang TV nonton nggak nih? Lu kayak keterima aja di TV lu. Oh iya justru, nah
Justru karena akhirnya gue nggak dapet, gue minta bantuan ke teman gue yang di IKJ, Akhirnya karena dapat. Dira Anjani, yoi. Akhirnya dia yang kasih CV segala macem, seminggu langsung dapat, Puji Tuhan. langsung diterima. Oke, magang. Lu juga nih kemarin sempat relate nih sama gue nih. Kita berdua sempat mencari magang bersama-sama dan akhirnya dua-duanya sekarang sudah magang. Gue sama Joy udah magang tapi pisah perusahaan, beda perusahaan. Beda perusahaan. Dari lu gimana untuk magang ini? Ya magang itu menurut gua susah-susah gampang sih ya. Oke. Yang lumayan susah sih ya nyarinya sebenarnya. Ya. Karena ya gua nggak tahu ya apakah magang itu sesusah ini mencarinya ataukah karena karena COVID aja nih makanya susah. Oke. Atau memang susah tapi jadi berkali-kali lipat lebih susah gara-gara COVID gitu. Itu sih yang paling susahnya dalam magang itu mencarinya gitu. Oke. Ya, kalau dalam bekerjanya ya hoki-hokian aja lah ya. Lu dapat job desk apa gitu. Next. Iya, ini gua ada juga sini yang paling banyak sih tuh cari magang, skripsi, sidang, cari kerja. Terus ada juga yang bilang deadline tugas akhir. Ada juga yang bilang latar belakang. Maksudnya skripsi kan latar belakang. Oh, oke. Terus mikir keras untuk judul skripsi, mikir lanjut atau kerja. Oh, ini ada terakhir. Pemikir keras semua ya Ada nih di instastory Anda ya. dari Corena. Oh, saya tahu. FTTI. Yo. Enggak ada itu ini ya joke inside ya. Kita aja Oh iya, tahu kita ya. aja yang tahu. Sama nggak jadi. Nggak jadi. Nyebut. Oke, tapi bukan itu. Dia dibilang ditanya calon mana calon. Iya. Oh, calon mana calon. Tapi Oh, ini iya. memang kegelisahan juga Betul, sih betul. nih. Nah, ini juga kebetulan ada nih. Nggak ada uang buat check-in. Check-in hotel tapi gedung apa? Tidurnya- Hallnya. Nggak, check-in kamar. Untuk apa sih? Ya, tapi untuk untuk jodoh juga ada nih. Bentar lagi nikah. Udah sih, gue satu doang sih sebenarnya. Ya, itu pokoknya Tapi memang yang cari calon ini ya, mana calon kapan nikah. Itu ya memang kita sekarang nggak ngerasain, Rek. ya. Tetapi gue tuh punya kakak perempuan. Berasa banget gue yang nggak sama dia, maksudnya gue yang bukan jadi dia aja, yang gue yang lumayan sering ada di dekat dia gitu kan. Itu aja udah enak banget dengar tanya kapan nikah, apalagi dianya. Oke, betul sekali. Jadi Nah, ini wajar jadi. benar. Ini juga sebenarnya gua sekarang kalau lagi main sama teman gua, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gua, topiknya itu sudah mulai mengarah ke tentang hubungan. Maksudnya sekarang tuh nggak berasa gitu. Sekarang kita udah gua udah umur 20, harusnya lu juga umur 20 atau 21 lah paling maksimal. Gua umur 17. Nggak bercanda. 24 deh. Oh iya. Sudah naik Tua berapa banget. kali. Oh iya. Ya, tapi maksudnya topiknya itu adalah sekarang lebih ke mau nikah umur berapa gitu, rencana. Pasti ngomonginnya tuh udah kayak gitu. Mau rencana cari jodoh umur berapa gitu. Nah, apalagi sekarang udah umur 20. Ya kalau gitu lu gimana? Kalau lu apa rencana lu? Ada nggak? Lu tahun berapa gitu? Gua secepatnya. Secepatnya? Iya. Wow. Enggak. Shock gua. Oh, enggak. Kalau Nanti saya mau ngomong nanti malah makin eksplisit. nggak apa jadi nggak Jadi- nggak ada. Kenapa? Berhenti rekamannya. Hah? Tadi lu nya blur. Masa sih? Ini Tadi lu bilang secepatnya. Secepatnya Jadi itu. gimana tuh maksudnya? secepatnya itu adalah Gue sampai kaget loh. Tadi gue terkaget beneran secepatnya. secepatnya itu adalah jadi ketika lulus cari duit segala macam, ketika udah punya minimal itu ketika udah punya rumah, nah itu baru gua akan lo minimal. menikah. Hah? Iya, minimal rumah. Apartemen masuk rumah nggak? Masuk, tapi gua nggak berniat untuk beli apartemen karena udah nanti jadi kemana-mana. Oke. Karena ya udah simple lagi nih, karena amit-amit kalau apartemen itu roboh, biasanya lu nggak akan dapat apa surat hak miliknya gitu loh. Bener ya Pak, pikirannya sampai apartemen. Sayang bro, sayang ngumpulin uang. Jadi Iya. langsung sekaligus beli rumah, dapat hak milik, ada tsunami, nggak boleh. Amit-amit. Misalkan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan terjadi,
tanah itu tetap milik kita gitu. Iya. Aduh panjang banget nih. Nah, jadi secepatnya itu seandainya kalau dari gua, misalkan umur 25 pun sudah mapan, berarti umur 25. Kalau lu kayak begitu nggak perlu ini nikah. gimana? Ya lu kemana aja lah terserah lu lah. Oke. Gua masih mau Tahu tanya Anda nih. ya? Gua masih mau nanya lagi nih. Lu bilang kan mapan tuh. Iya. Kalau minimal lu udah punya rumah. Oke. Seandainya nih, kalau kan tadi kan kita nggak tahu nih, kalau lu misalnya umur 29 belum punya rumah. Ya udah, mungkin nggak akan menikah dulu, tapi harusnya tuh di umur segitu tuh sudah menjalani hubungan gitu. Kan nggak mungkin dari 29, mungkin sih, tapi kalau gue kayaknya gue nggak mau deh. Misalkan baru mulai pacaran umur 29, terus misalkan nikahnya tuh di umur berapa gitu. Tapi seenggaknya kan kalau udah di umur 29 itu gue udah menjalani suatu hubungan. Jadi ya udah anggap aja kayak semakin mempererat gitu supaya pas nikah. Pokoknya intinya lu mau punya rumah dulu baru nikah. Iya. Kalau misalnya lu nih gini, kalau lu nyicil, lu udah DP nih. Lu Oke. cicilan rumahnya. Udah jadi nikah. Itu udah termasuk lu udah punya rumah atau belum? Selagi Karena beli rumah itu bukan perkara yang gampang. Iya, mahal banget, apalagi kita di masa kita bisa 1 miliaran lebih mungkin kalau di. Mungkin. Iya. Pasti kayaknya nggak deh. tahu juga, Sekarang aja udah 1 miliar. Tergantung daerah. Iya, tergantung daerah. Pokoknya intinya mahal deh. Iya. Nah, menurut lu gimana tuh? Itu apakah udah termasuk lu udah punya rumah? Iya. Selama intinya setelah gua tinggal di rumah yang baru, baik itu Oke. masih secara nyicil, entah gua sendiri atau gua bersama-sama dengan pasangan gitu. Ya itu pokoknya lu udah punya ya. rumah sendiri lah Ayo gitu ya. kita nikah gitu bisa. Gitu. Kalau lu emang gimana? Kalau gua Heeh. jangan kaget ya. Gua untuk sampai saat ini gua mikir kalau gua nggak bakalan nikah. Kaget gak lu? Ini jujur loh. Ya gua udah ngomong sama orang tua gua bilang kayak, "Mak, kalau misalnya gua nggak nikah boleh nggak?" Terus dia bilang boleh. Kenapa? Anda mau emang asik main sendiri? Maaf ya, kok siapa Nggak tahu ya. kamu yang nonton? Gua nggak. Jadi kalau misalnya lu tanya ini untuk sampai saat ini gua mikir kalau gua nggak nikah ya gua fine aja, nggak masalah. Jadi kalau misalnya ditanya lu target nikah kapan, gua bakalan jawab. Ini kan gua tadi nanya gitu kan. Gua bakalan jawab ya gua belum mau nikah. Masa nggak ada selama kuliah atau selama lu hidup nggak misalnya suka sama orang itu? Pernah. Kayaknya gue mau deh sama lu nanti merit gitu. Maksudnya menjalani kehidupan, lu jadi istri gua dan lain sebagainya. Ini topiknya jadi kesini ya. Ya udahlah Iya, lanjut apa? lah. Belum pernah. Lu nggak ada sekelibat pun maksudnya. Nanti lu punya anak, misalkan nyokap lu gendong anak lu apa segala macem. Enggak pernah. Iya, gua nggak ada kepikiran kayak gua harus punya keluarga bahagia, punya anak 2. Jadi Joy itu terinspirasi dari tokoh Alkitab namanya. Enggak, karena gue memang belum berpikiran. Gue tuh kayak nggak ada aja, belum ada, bukan belum ada kepikiran ya. Kalau lu kan memang belum kepikiran sekarang kan, tapi ntar lu tadi udah mikir kan, lu bakal di umur berapa. Oh enggak, sekarang gue udah mikir, makanya mulai dari bibit. Iya, maksudnya lu udah mulai mikir kan. Iya. Meskipun bukan sekarang waktunya kan. Tapi sekarang gue udah mikirin, maksudnya. Iya, paham. Lu udah mikir nih. Iya. Umur lu, tapi lu bukan sekarang kan actionnya kan. Iya, bukan. Nah, jelas. kalau gua bukan yang gua bilang tuh sekarang gua nggak actionnya, tapi gua memang untuk kedepannya juga gua nggak ada mikirin tentang merit dan menikah. Oke. Untuk saat ini ya, Yeah. gua nggak menutup kemungkinan mungkin minggu depan, mungkin 2 jam ke depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun ke depan gua bakalan berubah nih. Ya. Tetapi mungkin aja nggak bakalan berubah. Mungkin aja berubah. Kapan waktunya ya nggak tahu. Enggak, emang apa yang lu bayangkan itu ketika nantinya lu tua? Lu akan selamanya tinggal bareng orang tua lu kah, atau lu tinggal di rumah sendirian digangguin setan-setan? Setan itu terlalu ini ya, memaksa gue untuk gue menikah ya, Rick. Apa tadi pertanyaannya, kenapa nggak mikir ya? Iya, apa yang lu bayang? Kalau gue yang gue bayangkan ya udahlah, gue hidup bahagia, gue punya anak maksudnya. Udah. Makanya gue punya sesuatu yang mungkin sekarang kalau ketika gue pulang ketemunya nyokap gue, ketemunya bokap gue, kakak gue, adik gue. Maksudnya ketika gue nikah ya udah, maksudnya ini sesuatu yang harus gue atur bersama gitu. Gue atur bareng-bareng sama pasangan gue nanti. Maksudnya gue ya sepertinya menyenangkan.
Lu bilang menyenangkan. Sepertinya. Iya. Kita sebagai anak Vkom itu harus aman bahasanya. Alasan gua kenapa gua belum kepikiran dan memikirkan untuk tidak, Ya. karena gua merasa itu kayaknya nggak bahagia deh. Gak bahagianya tuh apa? Lo terkekang atau nggak boleh ngapa-ngapain atau apa? Enggak, lu Atau nggak bisa? Lu ngebayangin lu harus hidup dengan satu orang gitu seumur hidup lu. Kan bisa Apakah lu bersosialisasi, keluar Iya, segala macam kan tetap boleh main. enggak gitu konteksnya. Maksudnya lu Main bulu hidup tangkis bersama dia bukan jangan ya udah ya lu lagi serius lagi. Iya lanjut lagi. apa. Maksud gue tuh kayak gitu, Rick, kayak apakah mungkin gitu lu menemukan satu orang yang lu yakin bener gitu. Menikah tuh menurut gue tuh kayak Fiktif. nggak menyenangkan menurut gue. Ya sudah. Iya kan ada yang kayak orang kayak ya bahagia mempunyai istri dan mempunyai anak. Tapi kok gue ngeliatnya kayak bahagia gue nggak gitu deh. Oke, jadi mulai sekarang semua cewek-cewek yang deketin Joy pindah ke saya. Ya. Iya boleh. Enggak lah. Jadi Oke. jangan dekatin aku ya karena Jika aku tidak mau menikah. membahas tentang Sampai ini, saat ini. sepertinya akan sangat panjang. Jadi kita next. Dari tadi ini banyak yang adalah dari tadi banyak yang padahal cuma 20. Udah revisi skripsi berkali-kali nggak lulus sidang. Oke, ini Ini sebenarnya kekhawatirannya. ya ini juga walaupun sekarang gue belum terpikirkan, belum sampai yang menggelisahkan banget kayak aduh ntar kalau gue revisi gimana, tapi sepertinya hal ini sangat amat mungkin terjadi gitu ketika nantinya kita sidang atau ketika nantinya kita sedang diuji gitu. Kayaknya revisi ya semoga aja sih Nggak banyak-banyak lah ya. bukan gak banyak-banyak nggak dapat dosen, iya benar nggak banyak-banyak dan ya dapat dosen apa sih, dosen pengujinya, dosen pembimbing ya. Iya, Ya, pembimbingan yang nggak ribet-ribet banget, karena kan beberapa dosen tuh katanya kan beda-beda kan, ada yang ribet, ada yang nggak ribet gitu. Iya. Ya, bisa jadi sih, tapi gua nggak terlalu setuju tuh dengan itu. Apa tuh? Maksud gua tuh pemikiran itu tuh kayak agak kurang gitu. Jadi Anda keluar. Yang gua mau bilang tuh adalah ya kalau misalnya lu memang kerja skripsinya bener, ya lu nggak bakal banyak dapat Oh, revisi. Ya maksudnya dosennya yang nggak ribet tapi lu nya bego ngerjain skripsinya ya tetap banyak. Iya benar. Oke, ya gitu. Itu. Iya, oke. Iya, tapi ya memang dosen yang ribet itu memang ada ya. Tuh kan, bener. Dapat dosen bimbingan yang nyebelin. Nah itu dia maksud gua. Iya, nyebelin. Tapi kan ada aja maksudnya yang sebenarnya tuh mungkin dari dosen dari perspektif dosen bimbingan yang lain tuh kayak oh ini oke nih, tapi di dosen yang satunya nih kayak orang itu yang teliti banget kayak ini nih Iya, ganti. betul. Mungkin standarnya kali beda ya. Ya jadi maksud gue yang itu, jadi biar supaya saya tidak ter apa namanya? Terapa sih anjing? Next. Udah sih, gue udah selesai, gue udah bacain semua. Yaudah, gue ini aja. Dari tadi banyak ini. Apa yang mau kita bahas Dari lagi? bukan dari followers saya. Kayak harus scroll atas bawah doang terus apa? Oh iya nggak banyak sebenarnya. FTTI. Ya harus dibahas di podcast ini. Oh enggak, saya cuma mau tahu aja Anda gimana. Em, Ini untuk yang ngerti aja ya, yang nggak ngerti ya udah. Saya belum sampai sekarang. Udah, tinggal dulu. Kalau saya ya nanti lihat ke depannya aja lah. Kita masih ada waktu untuk memikirkan. Aman sekali ya jawabannya ya. Oke, mungkin Penutupnya agak apa? bridgingnya kurang ya. Bukan, penutupnya Kurang agak asik ya? kayak Apa bukan kurang asik. Agak serem gitu ya. Mematikan kata-kata kita semua ya. Ya harus pertanyaan yang kayak gitu. Oke, Oke. mungkin segini aja untuk podcast kita. Kembali podcast yang belum ada namanya. Yep. Mungkin besok-besok Ada namanya. sudah. Oh ya, sama ada. kasih tahu kita ngebahas apa ya? Kayaknya kita ngebahas apa ya nanti? Minggu depan itu kita akan tadi gue udah kepikiran sih tapi gue lupa. Oke, kayaknya ngebahas tentang cinta-cinta gitu. Asik deh. Enggak. Nggak asik ya? Gue nggak mau ngebahas sama orang yang tuanya sendiri. Ya, jadi sekian podcast pada
kita pada malam hari ini karena kita syutingnya malam, jadi pada malam hari ini. Jadi betul tadi kata Joy, pastikan kalian semua juga mengikuti kita. Pastikan kalian semua juga boleh Mengikuti memberikan minggu-minggu depan kita bakal Ya, ngapain, dan juga betul sekali. jangan lupa kasih masukan ke kita mau ngebahas tentang apa. Yes, karena kita akan rutin sepertinya. Jadi kalian jangan lupa subscribe karena kasihan subscriber saya cuma dikit. Ya, oke. Oh ya juga syuting hari ini tadi dibantu sama teman gua Ya. namanya Rico Bong. Silakan masuk Riko. Masuk Riko Bong. Welcome. Ini dia Masuk, Riko masuk, Bong. masuk. Sini. Oke. Karena lu udah masuk di sini, jadi lu yang tutup channel kali ini. Oke, tunggu Podcast dong. kali ini. Promosi dulu dong. Masa Rico Bong nggak dikasih promosi? Jangan lupa Oke, sekian protes. Enggak bercanda. follow Instagram gua. Nanti ada di bawah sini nih. Oh iya. Oke. Gua juga dong. Instagram gua. Enggak, Instagram gua udah banyak follow, jadi nggak perlu. Oke deh, Bong, silakan tutup. Oke Kita kali ini. guys, thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Biarpun obrolannya mungkin ya Kalau Anda salah ngomong, Anda tidak akan saya undang. ya udah guys, sekian aja dari channelnya ini. Wis. Ya, kita juga dibantu oleh satu orang lagi. Jadi itu Oke, Mas. Jadi mungkin sedikit banyak ini follow juga YouTuber. sedikit banyak yang mengikuti saya di Instagram Iya. di follow oleh Kusuka Edit. Nah, Iya, ini kok ini dia YouTuber juga. orangnya. Silakan promosi dong. Boleh dong. YouTube-nya apa? Iya, promosi dong, boleh. Jangan lupa follow Kesuka Edit. Sudah mau motret kali. Oke. Ya udahlah, kalau misalnya kayak gitu kita tutup aja kali ya podcastnya Ya, daripada silakan lama. ditutup. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Kita akan ngebahas hal menarik, yang kece, yang seru dan asik, dan tentunya kita bakalan konsisten untuk setiap minggu upload di channelnya Rico Bong. Oke, akhir kata Rico maksud gua. Oke, bye semua. Oke, jangan lupa subscribe. Bye.